Oke, jadi ini lanjutan dari soal sebelumnya, nomor 1 sudah saya upload ya. Jadi ini nomor 2, tentukan struktur sinyal berikut dengan data spektrum IR, MS, dan NMR. Nah, yang pertama, biasakan kalau mau mengerjakan itu, langsung dihitung DBE-nya ya. Karena DBE itu memudahkan kita untuk supaya ada gambaran strukturnya kira-kira seperti apa. Apakah dia siklik, aromatik, atau rantai terbuka ya. Berarti ini sudah ada rumus molekulnya, berarti DBE-nya 8 dikurang 3 ya, tambah 1. 8 dikurang 3 tambah 1 ya. DBE-nya berarti 6. Nah, kalau DBE-nya 6, berarti kemungkinan ini aromatik ya. Tinggal dilihat aja di CNMR-nya. Ada nggak di daerah 100-an? 120, 160 gitu, ada ya. Kemudian kita lihat apakah dia ada alkoholnya atau tidak. Nah, di sini nggak ada ya. Tidak ada alkohol, OH-nya tidak ada. Kemudian CH3, CH2 yang SP3 juga nggak ada. Ya, paham ya? CH3, CH2, SP2 juga nggak ada. Adanya apa? Ini karbonil ya. 1695 ini khas untuk gugus karbonil. CO. Kemudian daerah 1300 ini juga khas banget untuk CO yang seperti ini. Ya, CO. Kemudian ini daerah 1400-an. Ini untuk yang C rangkap 2 ya. CC. Oke. Kalian buat dulu yang pertama itu untuk HNMR-nya dulu ya. Jadi untuk HNMR seperti biasa dibuat pergeserannya. Pergeseran H-nya berapa? Oke, kemudian multisiplitas dan dugaan ya. Nah, coba dilihat yang pertama. Untuk H di sini hanya yang muncul cuman ada daerah 6,0, 7,0 dan 8,0, 10 ya. Di sini 6,0, 6,0 ini singlet sepertinya ya. Kita lihat, kita buat dulu singlet ya. Kemungkinan berarti ini sinyalnya tinggi sekali ya. Oke, untuk dugaan sementaranya kita belum bisa menentukan apakah dia CH3 atau CH2. Tapi kalau misalnya dia teroksigenase, CH3-nya nggak sampai segitu, berarti dia ada gugus benzennya mungkin ini ya. CH, berarti CH. Karena kenapa kita langsung bisa ini CHSP2? Karena dari hasil DBE-nya ya. Di DBE kan kita lihat dia DBE-nya 6, berarti kita duga dia gugus aromatik ya. Kemudian ini 7,0. 7,0 ada nggak jelas dia sih doublet atau kalau doublet kan harusnya dia bareng sama ya. Jadi untuk sementara kita nggak apa-apa kita buat dulu doublet. Kemudian dugaannya pasti di sini CH ya. CH2 nggak akan mungkin di daerah 7. Kemudian 7,5 ya ini ya. Bukan 8, 7,5. Kita buat CH juga. Ini M, multisiplitasnya multiplet ya. CH, cuman nanti kita hitung lagi berapa-berapanya. Kemudian ini ada yang khas di daerah hampir 10 ya. Di daerah hampir 10 dia khas sekali nih, 9,9 coba. Ingat kalian ya, yang ini pasti langsung ada aldehidnya. Aldehid itu mendekati 10 atau di atas 10 ya. Berarti ini ada aldehidnya nih, kita lihat konfirmasi nanti di CNMR-nya ya. Ini langsung aja diduga untuk aldehid. Karena untuk asam karboksilat sudah terpatahkan karena nggak ada OH di sini dan nggak ada asam karboksilat itu nanti dia hanya di daerah 170-an dan ini nggak ada ya. Ini singlet ya. Kembali, ini singlet, ini dugaannya, ini ke sini ya. Kemudian kita C. Karena sudah penuh di sini, saya bikin di sini aja C-nya ya. Langsung aja ini C. Kemudian dugaannya ini dari depth. Nanti kita lihat ya. Tapi sebelumnya kita hitung dulu. Di sini hanya ada 6.
Sementara sinyalnya ini yang muncul ini 1. Oh, ini kemungkinan 2 dari ininya ini 2 ya. Oke. Ini 6, ini kalau ini 3, ini 3 lebih. Kalau ini 2, 2, ini 3, ini 1, ini 2, pas ya. Jadi ini kita anggap 2 hanya, ini 1, ini 2, ini 1. Totalnya udah 6 belum? 3, 4, 5, 6 ya. Totalnya sudah 6 ya, sesuai dengan rumus molekulnya. Oke, kemudian sekarang C. Ini sudah ada DEPT-nya ya. Nah, kita lihat di sini ini pelarut. Nah, ini. Oke, ini C-nya di atas ya. Ini proton decoupletnya di bawah. Oke. Nah, kita hitung C-nya 8. Pas nggak ini sinyalnya 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok banyak sekali, berarti yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ternyata ini bukan depth-nya. Berarti ini dugaan aja ya, dugaan. Dugaan, oke. Ini dia di daerah 90-an. Daerah 90-an itu kemungkinan dia CO ya. Jadi gini, C, di sini ada O. Nah, ini biasanya daerah seginian ya. Kemudian ini kan 80, 90. Oh, ini salah 100. 100 ternyata. 100, kemudian di samping 100, mungkin 118 kali ya. 118, sama di sampingnya juga 119 sama ini ya. Ini yang C yang terikat dengan O. Nah, kemudian yang khas di sini apa? Kita lihat, ini CH pastinya ini. Ini CH ya. Saya langsung buat aja di sini ya. Ini CH atau C yang SP2 pastinya semuanya ya. C quaterner. Tapi ini kita karena nggak ada depth-nya, kita nggak bisa lihat dia apakah CH apa C quaterner. Kemudian ini ya, ini tadi yang kita duga untuk si aldehid. Oke. Nah, sekarang kita berdasarkan data ini, kemudian dia ada 150 ya. Nanti MS kita bahas juga ya. Nah, kalau kita sudah buat dugaan-dugaan seperti ini, kita boleh masuk ke strukturnya ya. Tadi kita sepakat bahwa ini ada gugus aromatiknya. Dari mana? Ini ya. Berarti kita buat dulu. C-nya kan 8. Kita buat dulu gugus aromatiknya ya. Ini kan C-nya masih 6. Nah, yang kepake yang mana? Yang ini. Ini kan udah kepake nih. Yang di sini ya. Kalau hanya yang daerah sini. Nah, kemudian ada si gugus aldehidnya. Nah, asal kita letakkan aja dulu gugus aldehidnya di sebelah mana ya. Namanya ini kan masih dugaan. Coba kita bikin. Pasti kalau gugus aldehid kan di salah satu ya. Nah, ini C-nya masih 7. Masih 7. Kemudian C yang belum kepakai. Yang ini kan belum kepakai ya. Itu belum kepakai. Kemudian ini tadi kan dugaan kita 2 aja ini ya. Ini dugaannya 2. Oh, ini 1 ya. Oke. Jadi ini kemungkinan pasti ada seperti ini. Karena ada epoksinya ini ya, CO yang ini ya. Yang daerah ini kita pakai dulu ini. Ini sekarang kita coba gambar dulu. Nah, kita buat di sini. Ada berapa tadi? Ada kurang lebih 4 ikatan ya. 1, 2, 3. Nah, ke sini. 4. Nah, pasti dia ke sini kan. C-nya yang kurang berapa? Ini kan udah 7. C kurangnya itu berarti tinggal 1 lagi kan. Ini kan 6. Ini 7. Berarti 1 lagi. Berarti boleh kita buat, nah gini. Nah, seperti ini ya. Jadi pas ini tuh 6, 7, 8. Nah, C yang di sini
Ini sudah ya. Kemudian ini yang si aromatiknya ini ya. Iya, paham Bapak, paham. Jadi aromatik yang ini dia ini ya. Kemudian yang dua ini, yang ini CH2. Nah, kenapa dia bergeser ke 6? Karena dia dekat dengan ini CH, dia terikat dengan C yang teroksigenase ya, yang terikat dengan gugus O, sehingga dia pergeserannya bergeser ke sini, ke daerah 6 ya. Jadi kalau daerah 6 sampai 8 daerah-daerah ini kan khas untuk aromatik ya. Ini 3 udah pas ini, 3 kan. Ini kan CH, CH dan CH ya. Nah, kalau dikatakan ini kan harusnya doublet, ini harusnya singlet. Nah, itu. Jadi pintar-pintar kita aja secara logikanya aja ya. Walaupun ini kan singlet ya. Kemudian ini kan doublet, tapi kan ini bisa aja multiplet ya. Karena ini juga harusnya ini singlet juga benar sih kalau ini. Nih, ini singlet kan benar ya. Ini singlet, ini CH2 kan di sini. Singlet udah benar. Ini harusnya singlet. Kemudian ini harusnya doublet, ini doublet. Kemudian ini kan singlet, hanya yang di sini ya. Hanya singlet sudah benar ya. Hanya yang di sini aja yang kurang pas. Nah, kita cocokin lagi, kita lihat ya, udah kepake belum semua C-nya. C yang ini ya di sini ya. Di sini 1 ya, sisanya itu di si aromatik. Kemudian kalau yang ini daerah 190-an dia si gugus karbonilnya ya. Jadi ini strukturnya seperti ini, kita lihat di MS-nya ya. Ini 150 kalau dihitung ya, 150. Kemudian kita lihat 150 atau 150 plus ya, kalau plus berarti dia 150. 150 ke 121 hilang berapa? Nah, kita kurangkan aja 150 dikurang 121. 121 udah, ini berarti 21 ya, kita hitung 21. Sepertinya sih ini harusnya yang lepas ya. Tapi coba kita lihat lagi. O 16 ya, O 16, C berapa? 12 ya. ...150 dikurangi 121, 29 kali, Pak. Oh iya, kok saya 1 di sini ya. 29. Ya. Ini 10 kurang 1 ya 9. Oke. C 12 kan, kita hitung yang ini ya. Kemungkinan sih yang lepas duluan ini. Paham ya, yang sintesis organik ya. O 16, kemudian C 12 ya, ini C 12, H 1 kita tambahkan. Ini totalnya berapa? Udah ketahuan ya, 29 ya. 29 ya. Nah, berarti ini putus duluan ya. Jadi di MS-nya kalian bikin kayak gini. Waktu itu sih udah saya jelasin pernah ya, nggak salah. Nah, berarti sisa ini kan, yang mana yang lepas lagi ini dan nggak dimunculin lagi berapa-berapanya, berarti cukup 1 aja yang dibuat seperti ini MS-nya ya. Jadi kalau mau bahas soal MS-nya ini harus kalian bikin seperti ini ya. Bikin seperti ini. Kemudian bikin M per Z. Hilangnya berapa ya? 29 itu ya. Kemudian hasilnya berarti tinggal ini yang dibuat. Tinggal si ini. Saya pindahin ke sini ya karena udah penuh. Saya pindahin berarti tinggal ini. Aduh. Nanti UAS-nya harus sampai ke MS ya. Karena ini UAS jadi harus sampai ke data MS-nya. Kecuali kalau misalnya UTS nggak sampai ke MS nggak apa-apa. Nah, tinggal kayak gini berarti kan. Nah, itu ya. Jadi dibikin ini, tempatkan di sini. Oke. Jadi ini struktur untuk soal nomor 2. Jawabannya ya. Coba silakan kalian ada yang mau ditanyakan. Renal, Ratna, Pramovita yang mau ditanyakan? Si Victa dari tadi di toilet, kok nggak nyala-nyala kameranya?
Pak mau tanya Pak. Ya silakan, siapa tuh? Alis Pak. Ya silakan Les. Biar pasti nentuin apa namanya jumlah kalau tingginya itu tuh. Kayak tadi kan yang di HNMR kan Ya. ada yang tinggi gitu tuh. Itu Ya. nentuin jumlahnya gimana Pak biar pastinya. Oke, dari perbandingan ya. Perbandingan biasanya gini. Dilihat dari rumus molekulnya udah ada hanya 6. Kalau 6 berarti ini kan 1 ya, karena kita kan dugaannya aldehid awalnya ya, OH, H, R, COH, berarti hanya ini 1. Kalau 1 kan segini tingginya. Yang dilihat yang ininya ya. Nih, ini ke sini. Oke, bukan sinyalnya ya, tapi ininya, integritasnya. Nah, ini 1, berarti kalau ini kan lebih banyak, berarti ini 2, ini 1, ini 2 gitu. Jadi pakai perbandingan sistemnya. Nanti kalian kalau misalnya UASnya mau minggu depan udah UAS ya kalian, berarti nggak bisa offline ya, berarti UASnya online karena saya nggak bisa ngawas, saya lagi mudik. Nanti saya kasih yang nggak harus diukur pakai penggaris, tapi dilihat dengan kasat mata udah bisa tahu gitu. Oh ini 2, ini 1 gitu. Kelihatan dari integritasnya. Misalnya ini yang dilihat ininya, nah pas ke sininya, ini ke sini, ini yang dilihat berarti ini ke sini. Ini sini ya. Dan semua soal itu nggak harus pas-pas banget seperti yang tadi itu, kayak ini kan harusnya ada yang singlet ya di sini, tapi munculnya bukan singlet. Nah gitu kan, seperti ini kan harusnya singlet, tapi dia kan nggak singlet doublet. Jadi harus pintar-pintar kita, harus pintar-pintar kita untuk melogikakannya ya. Jadi jangan kita berpatok, ini kan harusnya doublet, dipaksain doublet, nggak akan dapat gitu kan. Itu dia ya, tapi kan yang lain pas, ini singlet kan, ini singlet benar, ini juga singlet benar ya. Untuk MS sudah pada paham ya? Iya Pak, udah. Jadi gini, kalian nggak mungkin bisa elucidasi struktur kalau organik 1, organik 2-nya masih lemah untuk penamaannya misalnya ya. Kemudian kalau strukturnya seperti ini sih rada rumit. Ini kan senyawa benzaldehidnya ya, benzaldehid, tapi ini ada O-nya di sini, jadi penamaannya rumit. Kalau misalnya hanya golongannya saja nggak apa-apa. Misalnya kalian bikin namanya ini, dugaannya itu senyawa golongan benzaldehid, nggak apa-apa, saya benarkan. Ya. Tapi kalau misalnya senyawa-senyawa yang umum, kalian nggak bisa jawab, nggak tahu namanya, jadi nilainya pasti kurang. Kemudian kalau pengetahuan organik sintesis kalian juga rendah, nggak bisa membuat MS-nya, berarti nilainya belum sempurna. Ya, jadi harus berkaitan semuanya. Dari si IR-nya seperti ini kan ada CO, di sini kan ada CO-nya, ada C rangkap ini O, ada di sini semua terjawab ya, sesuai sama strukturnya. Seperti itu. Kemudian dihitung DBE-nya udah pas 6. Nah, hitung. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau ini kan 4 terhitungnya ya. Kemudian ini 5. Oh, DBE-nya kok masih 5 ya? Bentar. Sebentar ya. Bukannya pas ya Pak 6. DB itu hanya itu kan Pak ya? Yang coklat itu 2 kan Pak dihitungnya? Yang bukan dekat DBE itu O. ikatan rangkapnya, ikatan rangkap. Double bond. Oh. Extending. Kalau aromatik kan DBE-nya, oh iya ini dihitung 1 ya. Oh iya. Jadi ini kan 4, tahu kan? Ini kan 1, 2, 3. Tapi kalau aromatik karena dia elektronnya berpindah-pindah, dihitung 1 juga. Jadi ini 4, ini 5, ini 6 dari sini 1. Ya, jadi udah pas 6. Semuanya udah pas ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kelihatan lebih mudah, lebih jelas ya. Ini singlet udah jelas banget. Kalian mau nyoba kerjain atau langsung saya coba kerjakan? Oh, ini saya aja yang ngerjain. Nanti saya kasih contoh soal aja 1 ya. Masih ada soal nih ternyata, nomor 4. Nomor 4 aja nanti kalian yang ngerjakan. Kalau ini saya coba ngerjain, kerjakan. Kita lihat. Yang pertama DBE dulu ya, selalu DBE yang pertama. Mana kursornya ini? Oke, DBE. Berapa DBE-nya ini, Im?
Nggak koneksi Imron. Prihatin DBE-nya berapa kalau rumus molekulnya seperti ini? Prihatin juga nggak balas. DBE-nya 7 tambah 4 kurang 1 sama dengan 10, Pak. Salah. DBE itu kan jumlah atom karbon C dikurang jumlah H bagi 2 tambah 1. 8 bagi 2, 4. Tambah 1. Itu kan rumus DBE. Nanti kalau ada Cl-nya dan sebagai halogennya tambah 1 lagi. Berarti ini 4 kan? 4 kemungkinan bisa nggak aromatik? Bisa. Tapi nanti kita cek lagi ya. Cocok nggak dia beraromatik gitu. Karena kalau ada CH2-nya berarti nggak mungkin aromatik. Itu aja kuncinya ya. Karena di aromatik kita kan semuanya CH. Paham kalau sampai situ ya? Nah, kalau misalnya saya bikin ini aromatik, ini kan semuanya CH kan? Tapi kalau ada aja CH21, berarti nggak mungkin aromatik gitu. Walaupun DBE-nya 4 mencukupi syarat untuk aromatik, tapi akan dipatahkan kalau ada seperti ini ya. Sebentar Bapak sambil cas laptop dulu. Takut nanti ini mati laptopnya. Kalau nge-zoom soalnya baterainya boros. Oke. Nah, kita lihat dulu di IR-nya, dia nggak ada OH. Tapi di sini ada CH3 sama CH2. Nah, ini ada CH3 atau CH2 yang sp3 ya. CH2 sp3. Kemudian apa lagi ada karbonilnya di sini ya. Ada gugus karbonil. Enak kalau ada gugus karbonil, tinggal sesuaikan aja ke C-nya nanti. Ini 1300 ada CC. Oh, ada ikatan rangkapnya di sini ternyata ya. Dugaan untuk aromatik masih mungkin. Nah, kalau ini kan ikatannya CO ya, O-nya 3 di sini ya. O-nya 1 ya. CH. Oke, kita masuk ke HNMR-nya langsung ya. Untuk HNMR. Kok ini? NMR. Oke, kita lihat dulu pergeserannya yang pertama. Di daerah 3,5 ya. 3,5. Itu kemungkinan apa? CH3 biasanya ya. Tapi belum tahu juga ya. Singlet soalnya. Kemudian di sini dugaan. Biasanya daerah 3 itu yang teroksigenasi sih. O atau H. C yang terikat dengan OH yang teroksigenasi ya. Misalnya CH, ikatannya dia terikat dengan OH gitu. Tapi ini nanti kita sesuaikan lagi. Ini kan hanya 8. Coba kalau 8 berarti ini kemungkinan 3 ya. 3, 3, 2 ya. Kelihatannya perbandingannya ya. Ini 3, ini 3, ini 2. Nah, ada di daerah 6,9. 6,9 ini bisa kita lihat berarti H sp2 ya. H yang terikat dengan C sp2. Dia multiplet ya. Integritas, multisiplitas. Singkat aja M ya. Kemudian dia di daerah 7,2. Ini juga multisiplitasnya ini multiplet ya, sama juga H yang terikat dengan C sp2. Oke, kemudian untuk CNMR-nya ya, kita lihat di CNMR yang khas ada apa di situ? Oh, ada depth-nya, terbantu banget ini ada depth-nya ya. Kalau ada depth-nya saya langsung senang karena sangat membantu. Kemudian ini dugaannya. Oke, kita lihat daerah 52. Kemudian dia ke atas, ya. Ke atas berarti kemungkinan ini ada metilnya ya. 50. Tapi kenapa di daerah 50? Berarti kemungkinan dia CH, ya. 52.
Karena kalau metil itu kan daerah 20 ke bawah ya. Dugaannya CH yang sp3. sp3 ya. Kemudian ini daerah 119 ya. 119. Ini juga CH sp2 ya. Ini CH sp2. CH sp2. Kemudian 120 ya. 120 sama ya. Sama dengan ini. Kemudian ini 130 ya. 130 sama juga ya. CH sp2. Kemudian ini 160 CO ya, 160. 160 dia karbonil ya. Coba kita lihat, dia bukan asam karboksilat, bukan ya, nggak ada OH-nya. Ester ester mungkin ya. Kalau dia ester mungkin ke sini. Ini sebenarnya CH3, berarti bisa juga ini CH3 yang teroksigenasi. Oh, CH3. Seperti itu ya. Paham ya? Bisa ester ini berarti dia CH3 kemungkinan ya, OR. Ini dia diperkuat di sini ya. Berarti ini CH3 sebenarnya. Itu. OR. Oke, sekarang coba kita gambar ya. Ini sebenarnya udah ini 120 ya. Kemudian ada ini daerah aromatik 3, 4, 5. Udah, ini strukturnya mudah sekali. Ada yang kalian udah bisa? Ada yang bisa? Ini mudah sekali soalnya. Ingat ini CH3-nya singlet ya. Jadi bukan CH karena diperkuat oleh si HNMR. Ini. C-nya 7, kemudian DBE-nya 4. Oke, kalau masih bingung, saya coba bantu jawab ya. Jadi kemungkinan dia dugaannya, dia kan nggak punya CH2 ya. Berarti kalau kita bikin aromatik, nah biar kalian tahu ya, ini salah kalau dibuat kayak gini. Kalau kita buat dugaan strukturnya seperti ini salah. Ada yang tahu salahnya di mana? Kalau kita buat seperti ini. Karbonnya lebih, Pak. Apa? C-nya lebih. Karbonnya lebih, benar. Ini kan 6, 7, 8. Sementara C-nya kan 7 ya. Nah, kemudian salahnya ini juga DBE-nya lebih. Ini kan 5 DBE-nya. Ya, berarti yang benar itu seperti apa? Nah, dugaannya seperti ini. Nah, terus ini nanti kita hitung dulu ya. Kita hitung lagi pas atau enggak. Ini CH3. Kalau ini CH, O-nya ada berapa? 1 ya? Oh, O-nya 1, berarti ester nggak mungkin. Oke, salah. Bukan ester ya. Salah, bukan ester. Ternyata
Oh, saya kira Senyawa keton bukan, Pak? Iya, keton. Tapi yang bikin saya ragu keton tadi dia kenapa cuma 160 ya? Kenapa kurang jauh ya? Harusnya 180-an kalau keton. Oke, tapi namanya soal kadang logika kita harus jalan. Kalau kayak gini berarti cukup strukturnya gini. Kalau gitu DBO-nya 5 dong, Pak. Bukan, jadi kata rangkapnya gini. Ini kan 4 ya. Coba kita lihat hanya berapa? 8 enggak ini ya? Bentar. Ini kan ini CH2 ya. 2 ini CH tar 1 2 3 4 tambah 2 6. Berarti kata rangkapnya 1. Nah, oke. Oke, yuk. Nah, kalau gini, tar. Ini CH2 2 tambah 2 tambah 2 6 7 8. Oh ya benar. Tapi ini C-nya 1 2 C-nya kurang 1 bukan, Pak? 1 2 3 4 5 6. Iya, C-nya kurang 1. Kalau gugus benzen terus langsung cabang metoksi itu, Pak? Nggak mungkin metoksi. Karena dia ada karbonilnya. Bentar ya kok jadi saya ini. Bentar. Saya lihat dulu ini 3 kan. Kalau ini 3 berarti kalau kemungkinan kayak gini, tapi karbonilnya nggak ada loh ini. Tapi ngecek di Sandro benar, Pak. Bentar. Kalau dia kayak gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti hanya 8. C-nya 7. Kemudian ini DBE-nya 4. Bentar ya. Terus ini OCH3-nya ini ya. Ini OCH3-nya. Kemudian ini ya. Ini 3 satu lingkungan soalnya ya. Ini satu lingkungan. Jadi ini yang ini ya. Ini. Kemudian ini satu lingkungan, makanya mereka muncul 2 di sini. Oh iya. Oke. Berarti dia bukan karbonil ya. Anak mah saya kegiatan gitu nak. Si Renal nggak di-unmute. Oke, ini ya yang benar ya. Berarti ini CO nih dugaannya ini. Ini CH3 atau CH2, oke benar. Tapi tunggu, ini kenapa 160? Oh, 160. Iya. C quaterner, ini dia ya. Oke, iya benar. Oke, masuk. Ini yang ini. Kemudian ini. Oke, benar ya. Jadi ini senyawanya itu adalah metoksi benzen ya, metoksi benzen. Coba kita lihat, benar nggak ke sini ya? 108 kurang 93. Kita terlalu kecil ini, ke 78 aja. 108 kurang 78, benar nggak itu hilang nanti ya? Kita lihat. Dikurang 78 ya. Berarti ini jawabannya 30 ya? Iya, Pak. 30. Yang 30 yang mana coba? Ini 16 OCH3 coba. OCH3 16 tambah 12 tambah 3 ya. Ini masih 29. Lebih malah. 6 tambah 2, 8 tambah 3, 11, 1. 1. 31. Kok lebih 1 ya? Kalau jarak selisih 1 sih nggak apa-apa. Ini M plus ya. Mungkin dia 109 ya. Karena dia plus. Sebentar.
O kan 16, C kan 12, tambah H3. Kalau hanya CH3 aja kan ini 15, nggak sampai. Nah, gini ya. Ini yang lepas duluan. Kenapa dia selisih 1? Ada selisih 1 karena ini M plus di sininya ya. Jadi nggak apa-apa kalau hanya selisih 1 di MS-nya. Jadi ini sebenarnya nomor molekulnya bisa aja dia 109 atau 107. Nah, benar pas ya. Oke. Oke. Benar ya. Cukup. Sekarang kalian coba lanjutkan nomor 4. Nomor 4 coba dikerjakan sendiri dulu ya. Nomor 4. Nanti siapa yang bisa dikerjakan di sini, nanti kita kasih jadi co-host supaya bisa dia nulis-nulis di sini ya. Saya stop share dulu. Stop record. Pak boleh lihat yang nomor 3 dulu nggak Pak? Bentar.